Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Futuhat Islamiyah di Andalusia. Andalusia, sebuah negeri yang berada di semenanjung Iberia dalam pemerintahan Islam selama lebih dari 750 tahun, dari 711 hingga 1492 Masehi. Andalusia di masa Islam mencapai masa kemakmuran, kemajuan dan kedamaian selama berabad-abad hingga kematiannya pada abad ke-15 Masehi. Tidak ada era atau zaman yang mempengaruhi budaya Hispania sebanyak pada masa Futuhat Islam 711 1492 Masehi. Pembebasan kawasan Andalusia oleh kaum muslimin terjadi pada 92 Hijriyah atau 711 Masehi, yakni pada masa Daulah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 86 sampai 96 Hijriyah atau 705 sampai 715 Masehi. Pada masa itu terjadi Futuhat Islamiyah keempat penjuru wilayah secara bersamaan, ke wilayah Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, ke wilayah Sind, Afghanistan dan sekitarnya oleh Muhammad Al-Qasim, ke wilayah Transoxiana hingga Cina oleh Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, dan ke wilayah Kaukasus oleh Maslamah bin Abdul Malik. Upaya Futuhat pembebasan Andalusia diawali dengan masuknya kekuasaan Islam ke kawasan Afrika Utara pada tahun 22 Hijriyah atau 644 Masehi. Di wilayah Afrika Utara itu tinggal bangsa Berber yang berakhir kekuasaannya pada tahun 85 atau 86 Hijriyah, 704 atau 705 Masehi di tangan Panglima Perang Musa ibn Nushair. Dari sisi kecepatan operasi dan kadar keberhasilannya, ekspedisi ke Spanyol memiliki kedudukan unik dalam sejarah militer klasik. Penaklukan Andalusia tercatat sebagai salah satu penaklukan terhebat Muslim di Eropa. Kisah dari penaklukan ini bahkan sangat dikenal hingga saat ini. Andalusia direbut Visigot. Andalusia atau Al-Andalus adalah sebutan bagi semenanjung Iberia periode Islam. Sebutan itu berasal dari kata Vandalusia, artinya bangsa Vandal. Nama Vandalusia diambil karena bagian selatan semenanjung Iberia pernah dikuasai bangsa Vandal sebelum kekuasaan mereka direbut oleh bangsa Gothia Barat atau Visigot pada abad ke-5 Masehi. Demikian menurut Rifai Siddiq Fatoni dalam laman wawasan sejarah. Kerajaan Gothia Barat merupakan aristokrasi militer Jerman yang memerintah di Spanyol sejak abad ke-5 Masehi. Orang Gothia harus berjuang lama untuk menggantikan pengaruh yang telah diberikan penguasa sebelumnya, bangsa Suevi dan Vandal. Kaum Gothia berkuasa sebagai penguasa absolut dan seringkali bersikap kejam. Ajaran Kristen Arya mereka jadikan sandaran, sekaligus mereka paksakan kepada penduduk bumi yang menganut agama Katolik. Sebagai penganut Katolik, rakyat membenci kekuasaan kaum Gothia yang banyak bersimpangan dengan kepercayaan yang mereka anut. Kalangan pribumi meliputi sejumlah besar golongan pelayan dan budak, tentu tidak puas akan nasib yang mereka dapatkan. Golongan inilah yang nantinya akan bekerja sama dengan umat Islam saat Futuhat tahun 711 Masehi. Selain itu, terdapat kaum Yahudi yang hidup dalam keterasingan serta selalu ditindas oleh kalangan penguasa Gothia. Upaya-upaya dilakukan untuk memaksa kaum Yahudi untuk berpindah agama, di antaranya dengan mengeluarkan dekrit kerajaan pada tahun 612 Masehi. Dekrit ini berisi perintah kepada semua penduduk Yahudi agar dibaptis, dan jika tidak patuh, mereka diancam dengan hukuman, pembuangan dan penyitaan kekayaan. Sementara itu, di bidang politik terjadi pertikaian antara keluarga kerajaan dan bangsawan-bangsawan Gothia. Perselisihan ini menggerogoti kekuatan kerajaan. Menjelang akhir abad ke-6 Masehi, para bangsawan Gothia telah menjadi raja-raja kecil
di berbagai wilayah Andalusia. Tentu hal ini semakin melemahkan konsolidasi pemerintahan Ghotia. Menjelang penaklukan oleh pasukan Muslim, Andalusia diperintah oleh Raja Roderick. Roderick berhasil naik tahta setelah menggulingkan pendahulunya, putra Witiza. Sosok Panglima Musa ibnu Nushair. Musa ibnu Nushair merupakan seorang panglima tangguh, bertakwa dan warok. Ia termasuk golongan tabi'in, meriwayatkan hadis dari beberapa orang sahabat. Ayahnya Nushair bin Abdurrahman adalah tokoh veteran perang Zarmo 13 Hijriah 636 Masehi dan seorang pejabat kepala kepolisian pada masa kepemimpinan Muawiyah. Ibunda Musa ibnu Nushair juga ikut dalam perang Yarmouk dan menjadi penyelamat seorang tawanan tentara Muslim. Musa ibnu Nushair memiliki karir panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjadi petugas Kharaj di Basrah dan menjadi laksamana laut saat menyerang Siprus pada masa Muawiyah. Lalu ia pernah menjabat sebagai gubernur Afrika dan wilayah Maghribi di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada tahun 698 Masehi, Musa bin Nushair diangkat menjadi gubernur Ifriqiya dan bertanggung jawab menyelesaikan futuhat Islam di Afrika Utara dan Kepulauan Balearik serta Sardinia. Musa adalah gubernur pertama Ifriqiya yang tidak menjadi bawahan gubernur Mesir. Dia adalah jenderal Muslim pertama yang membebaskan wilayah Tangier, Maroko, dan menjadikannya sebagai kota Islam. Pasukan Musa ibnu Nushair juga membebaskan wilayah Souss, secara efektif menguasai seluruh bagian utara Maroko. Pernah saat terjadi kekeringan di wilayah Maghribi, Musa ibnu Nushair memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa, sholat, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Setelah itu ia memimpin sholat istisqa. Maka turunlah hujan deras sehingga penduduk di wilayah Maghribi terbebas dari bencana kekeringan. Menguasai pelabuhan Tonjah, Musa ibnu Nushair dapat menaklukkan seluruh wilayah Afrika kecuali kota Sabtah, Ceuta Septa. Namun ia berhasil menguasai pelabuhan Tanjah, Tangier yang dekat dengan wilayah Ceuta dan Andalusia. Menurut penulis Ahmed Abu Sultan, sumber-sumber Muslim dan Kristen mengutip bahwa sementara Musa bin Nushair sangat ingin menyeberangi Selat Gibraltar ke Hispania, Musa memutuskan untuk melakukannya hanya ketika seorang bangsawan Visigoth, Julian, Pangeran Ceuta, telah mendorongnya untuk menyerang Iberia, memberitahunya tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat semenanjung Iberia akibat kezaliman raja mereka, Roderick. Musa ibnu Nushair mengutus Tariq bin Ziyad. Musa ibnu Nushair pun kemudian mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai amir atau pemimpin di Tanjah. Tariq ibnu Ziyad adalah seorang komandan Daulah Umayyah berkebangsaan Berbers. Berbahasa Amazic, bangsa Berbers ialah etnis lokal yang tinggal di wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Tariq kulitnya putih, bermata biru dengan rambut kecoklatan. Perawakannya besar dan kuat. Di bawah Panglima Musa, Tariq bin Ziyad tercatat dalam sejarah sebagai komandan yang berkontribusi besar dalam membuka periode Futuhat Muslim Umayyah atas Visigotik Hispania antara tahun 711 dan 718 Masehi. Ide Futuhat Andalusia. Ide pembebasan Andalusia sudah tercetus sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia pernah berkata, Konstantinopel hanya akan dapat ditaklukkan dari arah laut. Jika kalian dapat menaklukkan Andalusia, niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman. Dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk At-Tabari. Dilansir dari Risalah ID, setelah Islam kokoh di kawasan Afrika Utara, Musa ibnu Nushair mulai berpikir melakukan penaklukan Andalusia. Namun di hadapannya ada beberapa faktor penghambat. Belum diketahuinya kondisi geografis Andalusia, minimnya jumlah pasukan dan armada laut, sedangkan
Ada jarak yang harus ditempuh melalui lautan dari Maroko ke Andalusia sekitar 13 km. Di timur Andalusia terdapat kepulauan Balear, Mallorca, Menorca, dan Ibiza. Tidak akan aman memasuki Andalusia sebelum menguasai kepulauan ini. Pelabuhan Ceuta. Pelabuhan Ceuta yang berada di bawah kekuasaan Julian harus diwaspadai karena Julian mempunyai hubungan dekat dengan Witiza, Raja Andalusia sebelumnya yang dikudeta oleh Raja Ridorik. Kebijakan dan strategi Musa ibnu Nushair. Dalam rangka menanggulangi hambatan-hambatan penaklukan Andalusia itu, Musa ibnu Nushair melakukan langkah-langkah berikut. Membangun beberapa pelabuhan pada 87 Hijriah atau 706 Masehi, mengajarkan Islam kepada bangsa Amazik, Berber dengan lebih intensif, mirip training atau daurah di masa kini, hingga mereka bisa dilibatkan dalam perjuangan. Mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan, menaklukkan kepulauan Balear. Kemarahan penguasa Ceuta Julian ke Raja Ridorik. Keberadaan kaum muslimin di wilayah Afrika membuat Julian merasa ruang geraknya semakin sempit. Sementara itu, ia tengah dibakar dendam atas kematian Raja Witiza yang dikudeta oleh Ridorik. Saat anak Raja Witiza meminta tolong kepadanya, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya lemah. Kemarahannya semakin memuncak saat mengetahui Ridorik telah menodai anak perempuannya. Rakyat Andalusia saat itu dalam keadaan dizalimi oleh Ridorik dengan beban pajak yang memberatkan. Komunitas Yahudi di sana pun ditekan. Padahal pada masa Raja Witiza mereka merasa terlindungi. Mereka datang kepada Tariq bin Ziyad meminta pertolongan. Penyerahan Ceuta. Julian akhirnya memutuskan untuk menyerahkan wilayah Ceuta kepada Tariq bin Ziyad dan menyatakan siap menjadi informan tentang Andalusia. Julian meminta imbalan pengembalian 3.000 properti milik Raja Witiza yang saat itu dikuasai Raja Ridorik. Tariq bin Ziyad segera menyampaikan hal ini kepada Musa ibnu Nushair. Lalu ia meminta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah menginstruksikan agar mengirim pasukan rintisan ke wilayah Andalusia. Pasukan Tariq bin Malik. 500 prajurit memasuki Andalusia dengan menggunakan kapal laut di bawah pimpinan Tariq bin Malik. Mereka tiba di Andalusia pada tahun 91 Hijriah, 710 Masehi. Sepulangnya Tariq, dilakukanlah persiapan selama setahun sehingga terkumpul 7.000 pasukan yang siap melaksanakan misi Futuhat Islamiyah. Pasukan Islam bergerak. Setahun setelah misi intelijen dan penyelidikan oleh Tariq bin Malik dan persiapan-persiapan penaklukan lainnya, Musa bin Nushair memberangkatkan 7.000 pasukan Islam ke Andalusia pada bulan Sya'ban tahun 92 Hijriah atau Juni 711 Masehi yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Musa bin Nushair melepas pasukan ini dengan doa yang diiringi tangisan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariq menyeberangi Selat Gibraltar. Pasukan Islam menyeberangi selat yang saat ini dikenal dengan nama Jabal Tariq, Gibraltar. Tariq memimpin pasukan besar dan menyeberangi Selat Gibraltar dari pantai Afrika Utara. Ia mengkonsolidasikan pasukannya di tempat yang sekarang dikenal sebagai Batu Jabal. Nama Gibraltar adalah turunan bahasa Spanyol dari nama Arab Jabal Tariq yang berarti Gunung Tariq, yang dinamai terinspirasi dari namanya. Selanjutnya pasukan kaum muslimin bergerak menuju Jazirah Al-Qadra, Green Island, dan dihadang oleh pasukan selatan Andalusia. Sesuai tradisi Islam, Tariq bin Ziyad menyerukan pilihan kepada mereka: masuk Islam, membayar jizyah atau perang. Pasukan selatan Andalusia berhasil dikalahkan. Pasukan Andalusia memilih berperang dan akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Tedmur, panglima pasukan Andalusia, mengirim surat kepada Raja Ridorik yang saat itu berada di Toledo.
Salah satu yang diungkapkan Tadmur adalah, "Aku tidak tahu apakah mereka itu makhluk bumi ataukah makhluk langit." Raja Ridorik menyepelekan hal itu. Ia baru memperhatikannya setelah mendengar kabar bahwa pasukan Islam telah sampai ke Cordova. Pertempuran kedua di Jazirah Al-Khadra. Ridorik berangkat ke Toledo lalu menyiapkan pasukan untuk dikirim melawan pasukan Islam. Ia memerintahkan keponakannya yang bernama Vinceu untuk memimpin pasukan. Pecahlah pertempuran di Jazirah Al-Khadra. Al-Kesiras, pasukan Kristen berhasil dikalahkan dan Vinceu pun gugur dalam pertempuran ini. Mendengar berita kekalahan itu, Raja Ridorik segera menyiapkan 100.000 pasukan kavaleri untuk menghadapi 7.000 pasukan infanteri umat Islam. Torik bin Ziyad segera meminta tambahan pasukan. Musa bin Nushair lalu mengirimkan 5.000 prajurit yang dibawa dengan kapal laut, sehingga kekuatan pasukan Islam menjadi 12.000 orang. Torik bin Ziyad menyusun strategi. Ia mencari lokasi perang yang strategis agar mampu menghadapi 100.000 pasukan Kristen. Dipilihlah Rio Barbade, lembah Barbade, yang di belakang dan sebelah kanannya terdapat gunung yang tinggi, sementara sebelah kirinya terdapat danau. Pertempuran Guadalete Wadi Lakkah 92 Hijriah 711 Masehi. Pecahlah pertempuran pada 28 Ramadan 92 Hijriah 19 Juli 711 Masehi dan berlangsung hingga 8 hari, diakhiri dengan kemenangan pasukan Islam. Pertempuran seperti ini belum pernah disaksikan sebelumnya di wilayah Maghribi maupun Andalusia. Pertempuran ini disebut oleh Ibnu Adzari dengan ungkapan bahwa apa yang dirasakan pasukan Islam adalah seolah-olah itu adalah akhir segalanya. Disebutkan bahwa Raja Ridorik tewas dalam pertempuran ini atau melarikan diri. Setelah perang ini namanya tidak pernah disebut-sebut lagi ada dalam peristiwa sejarah. Pertempuran ini menutup lembaran masa kegelapan Andalusia. Pasukan Islam memperoleh ghanimah yang besar berupa kuda-kuda perang. Sisa pasukan Islam yang hidup berjumlah 9.000 orang. Setelah kemenangan ini, berduyun-duyunlah orang-orang dari wilayah Maghrib dan Afrika ke Andalusia bergabung dengan pasukan Torik bin Ziyad. Futuhat Andalusia berlanjut. Torik bin Ziyad menuju Toledo ke kota Ecija, di mana pasukan Gotik berkumpul. Dalam perjalanan ke Toledo, pasukan Islam dapat menaklukkan Syadzunah dan Marur. Lalu terjadi pertempuran di Ecija. Namun, akhirnya pasukan Kristen menyerah dan siap membayar jizyah. Pengiriman pasukan-pasukan kecil. Dari Ecija, Torik bin Ziyad mengirimkan pasukan-pasukan kecil yang tidak lebih dari 700 orang untuk menaklukkan kota-kota bagian selatan lainnya hingga ke Toledo, ibu kota Andalusia saat itu, sampai ke Cordova, Granada, dan Malaga. Sementara Murica dapat ditaklukkan dengan perjanjian damai. Perintah Musa bin Nushair. Musa bin Nushair mencegah Torik bin Ziyad melakukan penaklukan melewati kota Jainten Toledo. Namun Torik bin Ziyad berinisiatif untuk terus bergerak melihat kekuatan Andalusia yang sudah begitu lemah. Dia bergerak ke Castile dan Lyon lalu ke Astorikoh, menyeberangi pegunungan Osteorias sehingga sampai ke Teluk Baskunia di tepi lautan Atlantik. Musa bin Nushair menegur Torik bin Ziyad, lalu ia menyiapkan pasukan di wilayah penaklukan 18.000 orang, terdiri dari orang-orang dari Yaman, Syam, dan Irak. Penaklukan wilayah oleh Musa bin Nushair. Dalam perjalanannya, Musa bin Nushair menaklukkan beberapa wilayah, Sevilla, Syadzunah, Kormuna, hingga ke Maridah. Sementara itu, anaknya yang bernama Abdul Aziz bergerak ke wilayah lain sehingga bisa menaklukkan wilayah Portugis hingga Lisabon. Musa dan Torik bergerak bersama. Musa bin Nushair bertemu Torik bin Ziyad, lalu bersama-sama bergerak ke utara dan menaklukkan Barcelona dan Zaragoza.
lalu dikirimkan pasukan kecil ke pegunungan Pirenia hingga sampai di Arbuna, bahkan menyentuh wilayah Perancis. Seluruh wilayah Andalusia berhasil ditaklukkan kecuali kota Sakhrah di Selat Biscay. Penghentian misi Futuhat. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menganggap pergerakan penaklukan ini terlalu cepat. Ia khawatir kalangan Kristen di berbagai wilayah akan berhimpun dan melakukan serangan balik, sementara pasukan Islam belum mempersiapkan diri. Khalifah Al-Walid mengetahui rencana Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad untuk melakukan penaklukan wilayah Eropa, Italia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, hingga bisa masuk ke wilayah Konstantinopel. Ini artinya pasukan ini akan terputus dari bala bantuan. Semangat jihad Musa bin Nusayr. Saat itu Musa bin Nusayr berusia 75 tahun, namun semangat jihadnya begitu menggebu-gebu. Saat menaklukkan Afrika Utara, usianya telah lebih dari 60 tahun. Ia bersedih kenapa harus meninggalkan medan jihad. Kota As-Sakhrah belum ditaklukkan, juga Konstantinopel. Saat pulang ke Damaskus, Musa bin Nusayr mendapati Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dalam keadaan sakit-sakitan dan akhirnya wafat. Lalu kekhalifahan digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengajak Musa bin Nusayr menunaikan ibadah haji. Saat menunaikan ibadah haji, Musa bin Nusayr berdoa, jika masih diberi umur oleh Allah, ia ingin terjun berjihad kembali. Dan jika tidak diberi umur, ia ingin diwafatkan di kota Madinah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ia wafat di kota Madinah. Sebagaimana diketahui, Spanyol tetap berada di bawah kekuasaan Muslim selama lebih dari 750 tahun, dari 711 hingga 1492 Masehi. Dalam kecepatan eksekusi dan keberhasilannya yang lengkap, ekspedisi Futuhat Tariq bin Ziyad ke Spanyol memiliki tempat unik dalam sejarah militer abad pertengahan dunia. Berada dalam kekuasaan pemerintahan Muslim merupakan keuntungan besar bagi para rakyat dan penduduk setempat. Tidak ada properti atau perkebunan yang disita. Sebaliknya, umat Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang cerdas, yang segera membawa kemakmuran ke semenanjung Iberia dan menjadikannya negara model rujukan di barat. Bahkan orang-orang Kristen memiliki hakim mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke pelayanan publik. Kaum Yahudi dan petani di Spanyol menerima pasukan Muslim dengan tangan terbuka. Perbudakan yang berlaku dihapuskan dan upah yang adil diberlakukan. Pajak dikurangi menjadi 1/5 dari hasil bumi. Siapapun yang menerima Islam dibebaskan dari perbudakannya. Sejumlah besar orang Spanyol memeluk Islam untuk menghindari penindasan tuan mereka. Bahkan minoritas agama, Yahudi dan Kristen menerima perlindungan negara dan diizinkan berpartisipasi melayani dalam tingkat tertinggi pemerintahan. Andalusia pada masa Islam selanjutnya berkembang pesat, kemudian masyhur dengan julukan mercusuar sains dan seni yang bersinar. Semoga para generasi penerus Muslim dapat senantiasa mengenang keberanian dan keberhasilan Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad yang gemilang dalam ekspedisi Futuhat Islam di Andalusia.